Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Hustin Laili, dosen pendidikan bahasa Arab UIN Siberset Jati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanda alam ada beda dan gelap atau gelap itu. Alas, tapi mana ada tuh hadir? Waalaikumsalam. Ridho apa ya, Pak? Ridho balik semua? Saat tanda khas dan sifil luar, soal mawdu, maupun sifil luar. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mafhum al-ta'rifun yang mafhum mafhum. Dua konsep. Jadi kita sekarang akan membahas tentang konsep tentang sifil luar. Ini adalah capaian yang akan kalian harus capai dalam pembelajaran sifil luar tentang konsep sifil luar. Yang pertama itu kalian mampu menjelaskan definisi sifil luar. Yang kedua, membedakan sifil luar dengan sifil luar. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan sejarah perkembangan sifil luar. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan tujuan dan manfaat sifil luar. Nah, di sini ada filologi ya. Filologi di sini ada dua kata, ada fik sama analog. Kalau fik itu mengandung arti bisa fahmun atau ilmun, bisa memahami atau mengetahui. Kalau analog kan, analog apa? Bahasa. Maka secara bahasa itu filologi apa namanya sejarah dari perkembangan pesawat itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya tadi ada perbedaan ya antara fikul lughah dan ilmu lughah. Jadi fikul lughah sama ilmu lughah itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Gitu. Mungkin kalian udah paham terkait ilmu lughah. Nah sekarang ada fikul lughah. Ini ada perbedaannya. Tapi untuk pembahasan yang selanjutnya antara perbedaan fikul lughah dan ilmu lughah, kemudian pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu lughah dan ada soal fikul lughah. Nanti kalian akan dibagi kelompok terkait kegiatan tiga ini. Nah, di sini nanti kalian ada tugas survei ya. Jadi kalian setiap kelompok itu membahas satu tema, nanti bagi tiga kelompok. Setelah itu kalian menjelaskan ke kelompok kalian terkait tema yang kalian dapat. Al-Fiqh al-Ula. Al-Fiqh al-Thalithah. Al-Fiqh al-Thalithah. Review juga mobile, belajar Tadi wadakir keluar wa fiqh at-talisah ada wa qawaid fiqh lughah. Baik, kita pada dulu. Sehingga dengan mempelajari dapat diungkap rahasia-rahasia yang dapat diperhatikan melalui yang pertama Jadi buat teman-teman di kelompok itu jadi pada ketujuh yang itu muncul istilah baru dalam wacana ilmu lisan yaitu Fikul itu masalahnya itu filologi dan ilmu itu kata siapa? Iya kayak gitu kan, benar nggak? Baik, udah diskusinya? Sudah. Sekarang jadi kalian setiap kelompok ada perwakilan satu orang untuk mengikuti kelompok yang lain menjelaskan terkait tema yang kalian dapat gitu. Kelompok kalian boleh bertanya, kalian bisa menjawab pertanyaan kepada yang memperhatikan dari kelompok yang berbagian itu. Baik, betul? Kalau sini siapa? Ini pindah ke sini ya. Tadi yang di sini. Iya, Terus bisa berubah. ini terakhir kali yang di sana. Kemudian siapa? Ya Pak Isya sini.
kalian bisa lebih mengenal lagi dengan sebutan linguistik. Jadi fikih lugah itu mengandung sejumlah pembahasan penting yang berkaitan dengan bahasa Arab, sehingga dengan mempelajarinya dapat diungkapkan rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya, diantaranya yang pertama bunyi-bunyi dan karakteristik serta terbentuknya kata-kata dan bunyi. Yang kedua, adanya penunjukan kata atau lafaz pada makna-makna yang beragam. Baik, dari pembahasan tadi, silakan teman-teman barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya Ustaz, Mangga. tadi kan disebutkan ada rahasia-rahasia ya. Iya. Kalau boleh tahu apa rahasianya yang terdapat dalam fikih lugah? Oke, saya ulangi ya. Iya. Mungkin beberapa yang ingin saya sebutkan. Yang pertama yaitu terkait bunyi-bunyi dan karakteristik serta terbentuknya kata-kata dari bunyi dan atau suara tersebut. Yang kedua yaitu penunjukan kata-kata atau lafaz pada makna yang beragam dan perkembangannya. Di sini kita akan membahas tentang tema tarikh wa tadbir fikih lugah. Yang pertama, kita akan mengetahui kapan istilah fikih lugah ini ada, yaitu pada abad ke-4 Hijriah. Istilah fikih lugah ini belum muncul. Jadi sebelum-sebelumnya itu belum ada, di abad ke-1, kedua, ketiga itu belum ada. Baru ada di abad ke-4 Hijriah fikih lugah ini ada. Kemudian hal ini, kemunculan ini disebabkan karena Ibnu Faris menulis sebuah buku yang berjudul As-Sohibi fi Fikih Lugah wa Sunan al-Arabiyah fi Kalamnya. Oke, tadi kalian udah diskusi terkait tema ya, tema masing-masing, kemudian dipresentasikan ke kelompok lain, ada tanya jawab. Nah dari situ nanti kalian hasil diskusinya atau leksinya nanti dikirim ke drive yang saya kirim ya. Baik, untuk sekarang karena tadi sudah ada pembahasan dari mulai pengertian, kemudian dari perbedaan antara fikih lugah dan ilmu lugah, kemudian pembahasan terkait sejarah dan perkembangan ilmu lugah, fikih lugah, dan yang terakhir itu tentang tujuan dan manfaat ilmu. Yang soal paling soal apa dulu? Tadi setelah kita belajar fikih lugah, saya ingin bertanya kira-kira hubungan antara fikih lugah dengan pendidikan bahasa Arab sendiri itu apa ya Bu? Sedangkan fikih lugah itu lebih ke sastranya gitu. Pendidikan itu ada kaitannya karena dalam pendidikan bahasa Arab juga kalian pelajari apa aja, maharoh sama anasir ya. Ada 4 maharoh dan unsur-unsur bahasa. Nah di sini fikih lugah itu adalah cocoknya ke unsur bahasa itu ke anasir. Jadi dalam anasir kan ada perkembangan produk, ada aswat kan ya. Nah itu dalam mufrad ini sangat penting ya, karena dalam mufrad ini kalian itu bisa memperkaya mufradat, dan kemudian dari situ kalian bisa lebih baik lagi dalam hal menulis, kalamnya gitu, dalam berbicara atau dalam